Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal sebenarnya tren yang masih bergerak downtrend, tapi saat ini ada rencana untuk membangun data center. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa hari ini adalah saham Pertamina. Saham Pertamina bisa kita lihat di grafik cara tren saat ini masih bergerak downtrend. Hari Jumat kemarin juga masih lanjut turun 1% lebih ke harga 1125. Jadi saat ini jika kita perhatikan, Pertamina mendekati support di sekitar 1100 sampai 1080. Dan untuk resisten bisa kita lihat zona resisten lumayan kuat saat ini ada di sekitar 1180 sampai 1200. Karena sebelumnya bisa kita lihat sempat turun di bawah 1180, mencoba untuk bangkit ini sudah mulai gagal naik dan terus melanjutkan low-low-nya. Secara tren, Pertamina sudah kurang oke pada saat gagal bertahan di garis EMA 150. Setelah break bisa kita lihat Pertamina terus melemah. Dan kalau pemberitaan dengan judul Pijeo menggadang inovasi mau bangun data center yang menempel pembangkit panas bumi. Jadi memang saham Pertamina mau melakukan inovasi, mau membangun data center tapi dekat dengan pembangkit panas bumi. Ini salah satu sentimen dari Pertamina saat ini, tapi ingat secara teknikal di Pertamina masih belum oke. Dan jika kita lihat di broker summary untuk saham Pertamina, asing hari Jumat masih keluar. Satu minggu terakhir bisa kita lihat asing masih keluar. Di broker summary jika kita lihat penurunan 1% lebih ini tidak ada distribusi, walaupun memang tidak ada akumulasi juga. Jadi untuk saham Pertamina apabila teman-teman saat ini ingin coba entry, lebih oke coba tunggu di sekitar 1080 sampai 1100 untuk spekulatif buy di sekitar zona ini apabila Pertamina bisa bertahan. Tapi apabila bisa dapat sekitar daerah support ini, pertimbangkan jadikan 1150 sampai 1200 untuk target swingnya. Karena bisa saja berhasil rebound, tapi hanya technical rebound sementara satu masih melanjutkan low-low. Jadi sama seperti sini, sempat turun dalam, berhasil rebound, ternyata gagal membentuk high low, lanjut turun, berhasil rebound, masih gagal membentuk high low dan terus melanjutkan low-low. Kan cara tren saat ini masih belum oke dan terpantau belum ada akumulasi. Jadi masih sangat beresiko apabila teman-teman ingin coba entry di harga sekarang atau di bawah. Jadi untuk lebih oke apabila mau coba entry karena saat ini mungkin teman-teman sudah menganggap Pertamina sudah turun lumayan dalam, minimal tunggu membentuk high low dulu baru coba ikut entry. Sekarang saya coba update pergerakan dari saham Akra. Akra saat ini memang masih bergerak sideways, terpantau masih mencoba untuk bertahan di support EMA 150 di sekitar harga 1230. Di bawahnya juga sebenarnya masih ada support 1220. Jadi untuk Akra jika kita perhatikan dari November sampai saat ini, Akra masih kuat di atas garis EMA 150. Dan jika kita perhatikan di sini tanggal 4 Desember Akra sempat naik rebound dari garis EMA 50-140 tapi mencoba untuk break resistensi ke 1280 sampai 1300 masih gagal. Saat ini mulai melemah. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk Akra, asing terpantau beberapa hari terakhir masih masuk, walaupun jumlah tidak besar. Penurunan 0,40% pada perdagangan hari Jumat yang terpantau ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Akra yang sudah punya masih bisa coba di hold, yang ingin coba pantau DNT juga masih bisa coba dipantau. Jika terpantau Akra minggu depan masih bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50-150 ini masih menarik untuk coba entry, tapi pertimbangkan jadikan 1280 sampai 1300 itu target swingnya. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata Akra minggu depan lanjut turun bawah garis EMA 150. Dan cara pergerakan sudah tidak oke, akan mulai bergerak downtrend. Selanjutnya Elsa, jika kita lihat cara pergerakan hampir mirip dengan Akra, tapi untuk Elsa garis EMA 50 di harga 505 ini sudah berubah menjadi resisten. Dan di bawahnya juga sebenarnya 500 ini juga sudah berubah menjadi resisten. Sedangkan garis EMA 140 bisa kita lihat ada di sekitar 492. Jadi untuk Elsa harus hati-hati. Jika mencoba untuk naik di atas 500 dan garis EMA 50 selalu gagal, cara pergerakan masih ada potensi malah tembus garis EMA 150 dan mulai bergerak downtrend. Dan saat ini belum ada tanda-tanda untuk membentuk high low. Dan untuk Elsa bisa kita lihat ini asing masih terus keluar. Penurunan hari Jumat juga terpantau ini masih tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk Elsa apabila teman-teman ingin coba pantau di entry, misalnya lebih oke untuk entry apabila Elsa terpantau berhasil naik di atas 500. Mau lebih oke lagi tunggu Elsa berhasil naik di atas garis EMA 50 baru coba ikut entry.
Dan cara pergerakan apabila berhasil naik di atas 500, ada potensi untuk mulai membentuk high low. Jadi untuk saat ini, walaupun bisa bertahan dan rebound dari garis EMA 150, tapi terpantau mencoba naik di atas 500 selalu gagal, hati-hati malah ada potensi untuk jebol juga dan mulai melanjutkan pelemahannya. Dan alasan jika kita lihat apabila tembus garis EMA 150, ada potensi untuk mulai downtrend dengan target penurunan berikutnya di 480. Selanjutnya saya coba analisa saham aman yang bisa kita lihat saat ini mencoba untuk bertahan di sekitar harga 6.150. Jika kita lihat, ini merupakan support yang beberapa kali coba ditembus saham aman ini masih bisa bertahan. Hari Jumat saham aman masih naik 2% lebih ke 6.325. Sedangkan untuk resisten yang kuat saat ini bisa kita lihat ada di harga 6.800, resisten minor ada di sekitar 6.500. Tapi menarik saat ini sama aman sudah mulai sideways karena terpantau masih kuat di atas 6.150. Dan bisa kita lihat di broker summary, setelah hari Kamis asing keluar dengan jumlah besar, hari Jumat asing kembali masuk, dan di broker summary juga terpantau sebenarnya kenaikan 2% lebih ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk saham aman apabila teman-teman mau coba spekulatif buy untuk saat ini, masih bisa coba pantau, tapi untuk entry coba tunggu kembali di sekitar 6.150 sampai 6.200 untuk target entry-nya. Dan untuk target swing jangka pendek bisa jadikan 6.500 sampai 6.800 untuk target swing-nya. Ya tetap teman-teman harus perhatikan, jika beberapa kali mencoba naik di atas 6.800 gagal, cara pergerakan aman masih belum oke, masih sideways cenderung downtrend. Jadi pertimbangkan jadikan garis EMA 50 untuk target swing-nya. Ya, sebelumnya juga bisa kita lihat, AMA sempat mendekati 6.150 berhasil bertahan dari rebound, tapi mencoba naik di atas garis EMA 50 ternyata gagal, kembali melemah. Di sini juga berhasil rebound, tapi tetap bisa kita lihat gagal break dan kembali melemah. Jadi sekarang pergerakan lebih oke untuk swing, jadikan garis EMA 50 untuk target swing. Atau hold saja terus selama sama aman tidak turun bawah 6.000. Dengan target lebih jauh di 7.000 dan garis EMA 150 di 7.300 untuk target swingnya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.